kalau dulu Anda biasa sodakoh 1 hari 2 miliar misal, ya 1 hari 2 miliar. Kok kebetulan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hartanya dihabiskan dulu, nanti mau diganti yang banyak, tapi sempat mengalami turun tuh hartanya ya, sempat tuh turun sehingga nggak bisa sodakoh 1 hari 2 miliar. Sodakohnya 1 hari cuma 200 perak, ya cuma 200 perak. Maka kalau niatnya seandainya saya itu masih punya kekayaan yang sama, saya akan sedekah seperti dulu. Tapi karena saya sekarang ekonominya masih seperti ini, sedekah saya hanya 200 perak. Maka orang yang seperti ini 200 peraknya itu pahalanya 2 miliar. Pahalanya 2 miliar. Kenapa? Husnin niyah. Karena niatnya baik. Karena itu kita pasang niat yang baik-baik. Ya pasang niat yang baik-baik. Jangan pasang niat yang buruk, naudzubillah min dzalik. Orang yang niatnya buruk itu enggak ikut berbuat keburukan, ya, enggak ikut berbuat keburukan, dapat dosanya juga. Karena naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita niatnya baik, belum sempat ikut, sudah dapat pahala yang sama, itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, termasuk diantaranya adalah niat ketika hidup. Man kanatid dunya niyatuh. Barang siapa yang dunia itu niyatahu, menjadi niatnya. Jadi hidup itu melek niatnya cuman pengen dapat dunia. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada terus di depan matanya. Nah, ini jawaban buat pemirsa yang nanya ya. Habib, hidup saya kok susah, hidup saya kok susah gitu ya. Hidup saya kok susah, ngeluh susah terus ini. Ini karena yang dipikiran cuman dunia. Pengen duit, pengen kekayaan, dunia itu di dalam pikirannya, dalam hatinya. Sehingga pandangannya itu pandangan takut miskin. Takut gak punya. Ja'alallahu faqra baina ainaihi. Dia akan selalu merasa takut gitu, ketakutan gak punya duit, ketakutan gak bisa hidup, ya ketakutan gak bisa makan. Nah ini penyakit. Penyakitnya apa? Karena hatinya itu mikir dunia saja. Tapi barang siapa yang dia itu, menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Sehingga hidupnya tenang saja. Kerja ya kerja, usaha ya usaha, tapi nggak takut melarat, nggak takut miskin, ya nggak takut nggak punya, nggak takut nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah diberi kekayaan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya pede, ya hatinya mantep. Karena apa? Karena pikirannya cuma akhirat. Nanti saya ini kira-kira bisa sholat tahajud enggak ya? Saya bisa sholat duha enggak ya? Saya hari ini sedekahnya bisa nambah enggak ya? Ini istighfar saya gimana ya? Sholawat saya seperti apa ya? Saya hari ini belum silaturahim. Saya hari ini belum begini. Yang dipikir akhirat terus. Ya, kerja dia. Dia mungkin kerjanya nambal ban. Dia mungkin kerjanya itu jadi ojek online. Dia mungkin kerjanya jadi supir truk. Mungkin dia kerjanya jadi pilot pesawat. Apapun pekerjaannya, hatinya tenang. Ya, hatinya tenang, merasa dijamin Allah cukup kamu. Gak mungkin kekurangan. Sehingga orang lain itu pada puyeng dengan perubahan gelombang kehidupan ya. Sebentar begini, sebentar begitu, dia hidupnya tenang-tenang saja. Nih, kopi buat Ustadz Iis nih, tolong. Ya, Ustadz Iis nih. Ustadz Iis karena mikir akhirat dapat kopi dia. Ya, karena mikir akhirat, gak mikir kopi kan, semua dapat kopi. Ustadz Iis enggak dapat kopi itu. Karena dia nggak mikir kopi, Allah maksa saya ngasihkan kopi saya ke Ustadz Iis nih. Nah, mudah-mudahan karena saya nggak mikir kopi juga akan dapat kopi. Allahumma amin. Ya. Ini namanya modus tingkat tinggi. Ya, modus tingkat tinggi. Jelas semuanya ini ya. Jadi kalau kita pengen hidup enak, niatnya itu apa? Niat uripmu ki lho nggopo. Niat hidupmu nih buat apa? Kalau hidupmu niatnya hanya untuk dunia, dunia ini nggak ada urusannya sama kekayaan atau kemiskinan ya. Dunia itu ya dunia, gak mikir akhirat gitu. Ya gak mikir akhirat, gak mikir sholat, gak mikir puasa, gak mikir zakat, gak mikir sodakoh, gak mikir silaturahim. Cuman dunia saja.
dijamin, ya dijamin hidupnya gak akan pernah merasa kaya. Selalu miskin terus, takut gak punya dan kurang terus, gak pernah puas, gersang. Tetapi orang yang hidupnya itu mikirnya akhirat, Masya Allah, hatinya kaya. Nah itulah resepnya para kiai, ya, resepnya para ulama. Kenapa ya para ulama itu kok orang-orang pada bingung, ulama kok tenang, kenapa ya? Ulama bener ya, kenapa orang-orang tua itu para kiai kok nyantai saja ya? Padahal nih orang cari duit pusing, tapi kok dia kok santai saja? Karena hatinya sudah dijamin sama Allah, tak cukupi, tenang. Sehingga kerja ya kerja, bergerak ya bergerak, tetapi hatinya penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Dan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang betul-betul dia itu menjadikan akhirat sebagai tujuannya, akhirat selalu berada di dalam hatinya. Ikhwani rahimakumullah. Ya, ini pelajaran yang saya ambil dari kitab Tasfiyatul Qulub min Daranil Auzar wad Dzunub.